Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan kepada dosen pengampu Ibu Lela Elvira SEMM. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Clara Fiariti Jovanka. Di samping saya ada Yolanda Magdalena Sihombing. Yang kedua Puspa Dewanti. Yang ketiga Feby Hidayanisa. Sini ada pendahuluan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor kuliner yang berkembang pesat. Salah satu bisnis yang sedang diminati adalah makanan khas Timur Tengah yang telah beradaptasi dengan cita rasa lokal. Kesuksesan usaha ini tidak serta selalu terjamin tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan untuk mengukur apakah usaha kebab dapat berjalan dengan efektif dan menguntungkan dari berbagai aspek, mulai dari legalitas pasar hingga keuangan. Teori dasar SKB, studi kelayakan bisnis merupakan analisis komprehensif yang bertujuan untuk menilai apakah sebuah usaha layak untuk dijalankan dari segi keuntungan dan risiko. Tujuannya adalah mencapai menghindari kerugian, mengandalkan perencanaan dan pengawasan, serta memastikan pengendalian dan efisiensi dalam pelaksanaan. Aspek-aspek utama yang dibahas meliputi legalitas, lingkungan pemasaran, teknis, SDM, keuangan, serta dampak ekonomi. Ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pasar, kebutuhan teknis, aspek manajerial, kepatuhan hukum, dan kelayakan finansial dari bisnis kebab Anahel. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat meliputi apakah usaha ini memiliki pasar yang menjanjikan, bagaimana operasionalnya dijalankan, struktur manajemen seperti apa yang dibutuhkan, sejauh mana kepatuhan hukum ditetapkan, dan apakah usaha ini layak secara finansial. Ada profil usaha. Usaha kebab Anahel didirikan oleh Pak Hendra Mahdi pada tanggal 23 September 2023, terinspirasi dari pengalaman pribadi dan kemauan untuk mandiri. Beliau memulai usaha ini dengan modal terbatas namun semangat besar. Brand Anahel yang artinya lebah dipilih sebagai simbol harapan agar produk ini laris manis dan bermanfaat layaknya lebah. Usaha ini dijalankan bersama keluarga secara mandiri dengan lokasi di Bekasi. Aktivitas kebab Anahel telah memenuhi persyaratan legalitas, terutama dengan memiliki sertifikat halal yang sangat penting dalam menjangkau konsumen muslim di Indonesia. Sertifikat halal menjadi bentuk komitmen terhadap produk yang aman dan sesuai sehingga meningkatkan kepercayaan dan daya saing di pasar kuliner. Ini adalah sertifikat halal yang dimiliki oleh usaha kebab Anahel. Permasalahan dalam menjalankan kegiatan usaha kebab Anahel ini adalah menandai pentingnya aspek pasar dan pemasaran sebagai kunci utama dalam membangun kesuksesan bisnis. Untuk itu dilakukan analisis mendalam mengenai produk yang akan disetujui, strategi yang akan digunakan, serta posisi usaha di tengah persaingan. Beberapa analisis yang dilakukan meliputi FTP, targeting, dan testimonial atau analisis 7P dan analisis SWOT. Berikut ada analisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu analisis segmentasi demografi. Konsumen dengan usia 12 sampai 50 tahun meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan orang tua dengan pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas menjadi sasaran utama karena harga produk yang terjangkau. Kedua yaitu segmentasi geografis, berlokasi di Perum Geraha Prima Blok G03
RT 10 RW 15 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Konsumen yang menyukai makanan khas Timur Tengah dan mencakup gaya hidup, nilai dan preferensi konsumen. Target pasar dapat terdiri dari individu yang menghargai makanan sehat, mencari pengalaman kuliner yang unik, atau memiliki kesadaran terhadap kualitas bahan pokok. Kemudian yaitu ada analisis targeting. Kebab Anahol menargetkan semua kalangan usia yang membutuhkan makanan cepat saji dengan kualitas yang tinggi dengan harga terjangkau dan menyukai makanan khas Timur Tengah. Yang ketiga yaitu analisis positioning. Kebab Anahol menargetkan konsumen di kalangan usia yang menyukai makanan khas Timur Tengah dan yang membutuhkan makanan praktis dengan mutu gizi yang tinggi serta halal. Kebab Anahol mempunyai slogan makanan siap santap, halal dan padat gizi, yang merupakan makanan halal dan higienis yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas premium, cocok untuk keluarga muslim yang mengutamakan cita rasa Timur Tengah dengan harga terjangkau. Dan ada analisis 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk utama adalah kebab dengan berbagai varian rasa dan ukuran seperti kebab kecil original, kebab sedang keju telur, kebab besar lengkap dengan isian keju, sosis telur, dan burger. Kedua yaitu price. Harga produk ditetapkan mulai dari 9.000 sampai 20.000 per porsi sesuai dengan varian rasa dan ukurannya. Yang tiga yaitu case. Lokasi penjualan berada di daerah Perum Geraha Primavera 3, RT 10 RW 16 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Yang keempat yaitu promosi. Promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, nama produknya, grup, penjualan dan demo. Yang kelima yaitu people. Pemilik usaha menjalankan usaha bersama istrinya. Kebab Anahol menawarkan pelayanan hangat, kejujuran, dan rasa kekeluargaan dalam setiap transaksi. Semua proses dijalankan dalam prinsip amanah dan profesional. Yang keenam yaitu proses. Proses penyajian makanan masih menggunakan cara tradisional seperti memanggang tortilla di atas wajan stainless, memanggang daging dengan alat burger. Jika sudah matang akan diiris kecil menggunakan pisau serta menggunakan sayuran organik. Pembuatan kebab secara fresh yaitu tergantung pesanan konsumen, pelayanan cepat dan ramah, serta standar kebersihan dijaga. Yang ketujuh yaitu psikologi. Kebab Anahol menggunakan spanduk berfungsi berlapisan keramik dan dilengkapi dengan stiker bertulisan nama. Kebab Anahol dilengkapi dengan harga jual produk dan label yang tinggi untuk memberitahuan kepada konsumen jika produk tersebut halal untuk konsumen muslim. Untuk pengemasan produk, Kebab Anahol menggunakan kertas yang bertulisan kebab dan plastik untuk membungkus kebab tersebut. Penampilan usaha sederhana dan fokus pada kualitas produk yang dihasilkan untuk konsumen. Ada analisis produk. Yang pertama yaitu standar pembuatan, yaitu pada harga produk terjangkau mulai dari 9.000 hingga 20.000. Kedua, lokasi penjualan strategis di area ramai dan padat penduduk. Ketiga, pilihan rasa dan ukuran kebab yang banyak sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu penyajian praktis dan cepat untuk memakan ringan saja karena penyajiannya yang praktis. Yang keempat yaitu identitas usaha dan melalui stiker bentuk penjualan dan benar di depan toko serta harga produk dicantumkan di depan booth untuk konsumen yang membeli produknya sesuai dengan harga dengan uang yang dipegang. Yang kedua yaitu bisnis perumahan. Namanya yaitu sumber daya manusia yang terbatas, ketergantungan pada bahan baku produk, skala operasi terbatas, dan pemasaran masih dengan sistem dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Fungsi yang pelayanan seperti GrabFood, ShopeeFood, dan Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee sama potensial dan membuka cabang baru untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat yaitu risk atau ancaman. Ancamannya yaitu persaingan yang tinggi dengan kebab brand lainnya dan kenaikan harga
Kemudian ada aspek pendidikan dan sumber daya manusia. Pendidikan kelompok masih bersifat kekeluargaan dan mempunyai peran fleksibel antara pemilik dan anggota keluarga, mengambil keputusan cepat dan efisien. Namun, ke depan diperlukan struktur organisasi formal seiring pertumbuhan usaha. Pelatihan SDM dan digitalisasi promosi juga harus diprioritaskan untuk mendorong penggunaan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Proses produksi masih bersifat manual menggunakan alat-alat sederhana seperti bilah, wajan stainless dan pisau. Bahan baku segar dan berkualitas menjaga untuk memastikan cita rasa kulit tetap hijau. Di masa mendatang, usaha ini berpotensi mengadopsi teknologi semi otomatis untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengakibatkan kualitas. Finansial dalam bisnis tersebut aspek finansial sangat penting untuk menentukan keberlangsungan dan profitabilitas usaha dengan menggunakan analisis laba rugi, analisis akuntabilitas di baik BMP dan berbagai berikut adalah intinya aspek finansial yang perlu diperhatikan dalam bisnis sebuah. Ini ada laporan laba rugi, pendapatan per bulannya itu 30 juta, biaya variabelnya 16 juta 20.000, terus biaya operasional tetapnya 500, biaya penyusunan alat per bulannya 391 667. Maka laba bersihnya didapatnya itu yaitu 30 juta dikurang 16 juta 911.667. Maka hasilnya 13 juta 88.330. Di sini ada laporan arus pemasukan dari penjualan itu 30 juta, pengeluaran operasional itu 500.000 itu udah biaya sewanya dari air dan listriknya. Terus pengeluaran bahan bakunya tadi 16 juta 20.000, pengeluaran gas per bulan itu 100.000. Maka 30 juta dikurang 16 juta 620, maka hasilnya 13 juta 380. Di sini ada analisis peak of event point, rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel sebelumnya. Biaya bulanannya yang biaya bulanan tetapnya itu 500.000 ditambah 316.667, hasilnya 816.667. Biaya variabel proporsinya 534 itu biaya bahan baku per harinya dibagi 50 porsi per harinya yaitu 10.680. Harga jual per porsinya itu margin paling besar yaitu 20.000. Margin kontribusi per unit yaitu 20.000 dikurang 10.680 sama dengan 9.320. Untuk hasil BNP unitnya yaitu 891.667 dibagi 9.320, maka per bulannya kemungkinan harus menjual 96 porsi. Terus yang BMP rupiah 891.667 dibagi 1 dikurang 10.680 dibagi 20.000. Hasilnya 1.912.996. Periode modal awalnya 10 juta, laba bersih bulanannya 13.088.333. Terusnya itu modal awal dibagi laba bersih bulanan. Modal awalnya 10 juta dibagi 13.088.333. Maka
0,7 bulan. Jadi modal awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan, yaitu 23 hari dengan asumsi penjualan 50 porsi per hari. berkontribusi secara nyata terhadap ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja dan menggunakan bahan baku bakar secara sosial. Usaha ini memberdayakan keluarga, menjadi tempat interaksi masyarakat dan menginspirasi pemuda serta ibu rumah tangga untuk berusaha. Hal ini membuktikan bahwa usaha kecil bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar. Aspek lingkungan hidup, usaha ini memperhatikan aspek lingkungan melalui pemilahan limbah organik, penggunaan bahan baku bakar dan kemasan ramah lingkungan upaya efisiensi energi juga dilakukan dengan penggunaan alat hemat listrik. Semua ini menunjukkan komitmen terhadap bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kelayakan membuktikan bahwa Bogor Anama merupakan usaha yang sangat layak dijalankan dari segi pasar, teknis, material, hingga finansial. Usaha ini menunjukkan hasil yang positif. Selain ini, keberadaan usaha ini memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata serta dapat dijalankan secara ramah lingkungan. Untuk mempertahankan keberlanjutan usaha ini, lalu mengembangkan sistem organisasi, digitalisasi, komisi atas dan perencanaan ekspansi yang matang. Bogor Anama memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bisnis waralaba dengan model operasional yang sederhana dan efisien, dapat terus dikreasikan sesuai tren dan alokasi usaha bisa disesuaikan dengan target pasar dengan biaya produksi rendah dengan keislaman yang kuat dan produk yang adaptif. Usaha ini sangat diperlukan menjadi pemain besar di industri kuliner Arab Indonesia. Ini ada daftar harga dari Google dan Uber. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Itu saya Amanda dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, tadi kan disebutkan bahwa aspek manajemen dan sumber daya manusia bersifat kekeluargaan. Apa keunggulan dan kelemahan dari pendekatan kekeluargaan dalam mengelola bisnis dan operasional sehari-hari dalam bisnis bak anal? Kedua, bagaimana strategi bak anal dalam mengatasi ketergantungan terhadap bahan baku utama agar operasional usaha tetap stabil di tengah fluktuasi harga atau keterbatasan pasokan? Ketiga, tadi kan katanya bak anal itu diklaim sebagai makanan cepat saji bergizi. Apakah sudah pernah dilakukan pengujian atau analisis gizi secara ilmiah membuktikan klaim tersebut? Pertama, saya Nova Tari dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi itu yang di aspek pemasaran tadi ada yang di poin promosi ya. Nah itu pertanyaannya, bagaimana dampak penggunaan strategi pemasaran sederhana seperti media sosial dan stiker terhadap aktivitas promosi jangka panjang usaha pegang? Apakah strategi tersebut cukup untuk bersaing di era digital saat ini?
pertanyaan kedua itu tadi ada di aspek manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan itu, dengan SDM yang masih terbatas dan bersifat kekeluargaan, apa resiko dan keuntungan yang mungkin dihadapi oleh kebak dalam jangka panjang? Juga jelasin aspek pemasaran. Jika bersaing dan kebak lain, terus meneruskan strategi diferensiasi seperti apa baiknya diterapkan oleh kebak agar tetap berkembang di pasar. Izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Yang kedua, bagaimana strategi grup anak dalam mengatasi ketergantungan terhadap bahan baku utama agar operasional tapi di tengah situasi agar keterbatasan pasokan? Jawabannya, produksi berdasarkan permintaan klien adalah untuk efisiensi bahan dan fleksibilitas jika terjadi gangguan pasokan. Kedua, menggunakan bahan bakar dan teknologi yang membantu menjaga kestabilan pasokan yang mendukung manfaat pasar domestik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, yaitu dalam aspek pemasaran. Jika bersaing brand kebab lain terus meningkat, strategi diferensiasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh kebab Anahal agar tetap berkembang di pasar? Kemungkinan mengembangkan menu varian baru seperti ayam lada hitam, terus sapi teriyaki atau terus serta diferensiasi layanan seperti menerima pre-order via WhatsApp, layanan antar lokal dan promosi bundling keluarga. Saya menjawab pertanyaan dari Manda. Apakah sudah pernah dilakukan pengujian atau analisis gizi secara ilmiah untuk membuktikan klaim? Usaha ini belum ada pengujian gizinya. Mungkin kata pemiliknya itu slogannya padat dan gizi, itu kemungkinan gizinya itu dari daging, protein dan sayuran. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.